Mungkin Bu Ati bisa sharing, Bu Ati. Poinnya kembali ke konteks ini ya, namanya internalisasi amanah yang tadi Pak Zaim menggambarkan bisa dilakukan dengan cara melakukan tugas-tugas kecil secara konsisten, secara ajeng. Itu akan membentuk karakter keteguhan, ya, kekokohan pada diri anak yang akan secara terakumulasi menjadi satu sikap mental yang kuat ketika menghadapi berbagai macam tantangan gitu. Nah, kalau dikorelasikan dalam konteks sekarang, Bu Ati, kenapa sih anak-anak sekarang begitu mudah rapuhnya gitu? Kayak kerupuk kena angin gitu. Nah, itu kenapa, Bu? Kan sering kita dengar ungkapan gini, anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu gitu. Saya termasuk yang nggak setuju itu. Kenapa? Karena defaultnya sebetulnya kan sama gitu ya. Anak zaman dulu dicipta begini, anak zaman sekarang juga dicipta seperti itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, kenapa anak sekarang mudah rapuh, Bu Ati? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Syafi'i, Pak Zaim. Ini sebetulnya memang ingin jadi pertanyaan saya sebetulnya ya ke Pak Zaim atau ke teman-teman yang lain, ke Bapak Ibu yang lain tentang hal ini gitu. Karena saya cukup prihatin Pak Syafi'i tentang prihatin dengan fenomena sekarang, wacana bahwa anak sekarang begitu rapuh gitu. Begitu rapuh, memang mungkin ada beberapa contoh kasus. Jadi dari pengalaman 1-2 kali konseling misalnya, ada pengalaman-pengalaman memang kemudian anak-anak zaman sekarang kok mudah sekali ya, anak mahasiswa misalnya atau mahasiswi yang datang ke ruang konseling di kampus untuk mendapatkan terapi karena stres banget gitu, stres bahkan sampai depresi karena tugas yang begitu menumpuk begitu. Kemudian ada lagi kisah konseling gitu ya, guru atau orang tua yang menceritakan anaknya, kalau guru misalnya anak-anak sekarang itu diajak pramuka mengeluh, diajak upacara mengeluh begitu, atau misalnya anaknya nggak mengeluh, orang tuanya yang mengeluh gitu, kenapa anak saya dijemur di lapangan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa pengalaman ini banyak yang men-sounding ya, atau bolak-balik bicara tentang anak zaman sekarang rapuh gitu, generasi Z gitu ya, mudah sekali patah dan seterusnya. Itu saya termasuk sempat juga melakukan hal yang sama, yang juga menyatakan hal itu gitu. Cuma saya agak prihatinnya kalau saja ini kemudian menjadi fenomena yang kata-kata ini terus disounding lagi oleh banyak orang gitu. Apa kabarnya nih anak-anak generasi Z gitu ya yang dikatakan seperti itu, kelak nanti mereka dewasa akan memimpin Indonesia yang orang-orang dewasanya percaya sekali bahwa mereka rapuh gitu, kayak seperti itu. Jadi energi itu kan akan sampai ya ke mereka gitu. Itu justru jadi kekhawatiran saya gitu. Justru kekhawatirannya itu sounding ini yang terus-menerus, kata-kata ini yang terus-menerus disoundingkan, yang terus-menerus digaungkan bahwa anak-anak generasi sekarang, terutama generasi Z gitu, yang rapuh gitu, mudah sekali patah. Padahal bisa jadi gitu, itu contoh memang cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena kan sekarang informasi sangat terbuka luas gitu. Kasus apapun muncul di media sosial, sehingga kita bisa mudah sekali mendapatkan informasi ada anak yang bunuh diri di sebelah sana, sebelah sini menyayat ininya, sebelah sana ini itulah depresi dan seterusnya gitu. Atau ibu-ibu juga yang generasi zaman sekarang, yang ibu-ibu baru yang kemudian stres karena anaknya masih kecil-kecil banget, 3 orang gitu ya, kemudian anaknya tenggelamkan dan sebagainya. Itu bagian dari seperti kerapuhan kan jadinya gitu ya. Nah, itu yang saya sepertinya ini kita kayaknya harus hati-hati nih gitu, karena kan
mereka yang akan memimpin bangsa ini gitu. Kalau kemudian ini terus-menerus digaungkan, khawatirnya ini menjadi internalisasi mereka gitu, bahwa mereka memang generasi yang rapuh, menjadi kepercayaan dan kemudian membentuk mereka seperti itu pertama. Kedua, tadi pertanyaannya Pak Saldi kan apakah kemudian kebiasaan-kebiasaan ini akan menginternalisasi gitu ya? Ya kebiasaan-kebiasaan yang disebutkan tadi, insya Allah kalau itu sih sepertinya teori yang tidak terbantahkan kali ya, atau bagaimana ya, maksudnya ketika memang seseorang terbiasa dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, kemudian yang penting juga perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan di sekitarnya memperhatikan bahwa dia ada di kondisi tidak nyaman, tapi itu bukan sebuah kesedihan, bukan sebuah keterpurukan, tapi ayo bangkit gitu maksudnya. Jadi ini baru saja tadi saya ketemu sama klien yang kemudian ini ibu-ibu yang prihatin sekali anaknya jadi hampir cerai gitu, ibunya ini dengan si suaminya bertengkar hebat di depan anaknya, sampai tapi nggak jadi cerai, tapi anaknya itu sekarang kalau misalnya mengalami sesuatu itu seperti sesak nafas, emosi yang sedih banget atau apapun. Nah ibunya ini khawatir, ini gimana ya anak saya kok sepertinya jadinya ada trauma atau enggak ya mbak gitu, nanyanya begitu. Nah bagaimana supaya saya bisa membuat anak saya cerita supaya dia bisa lepas. Saya bilang seseorang sanggup bercerita atau enggak itu kan keterbukaan ya. Yang penting bukan dia terbuka atau enggak, yang penting adalah dia punya pikiran bahwa apa yang kejadian kemarin itu bukan sesuatu yang membuat kamu lemah gitu. Jadi ajak dia menerima bahwa keadaan itu memang sudah terjadi, itu ada takdir Allah karena sudah terjadi. Ajak dia untuk melihat bahwa ini peristiwa yang perlu menjadi pembelajaran. Maafkan kejadian itu, lalu ayo nak bangkit keluarga kita ini dan jadilah berdaya. Yang penting kan itu, jadi manusia yang berdaya, yang kemudian bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain gitu kan, itu penting. Jadi penting juga lingkungan ini, terutama orang tua tentunya ya, mengantar anak ketika anak mengalami satu kejadian, apalagi misalnya tadi bertubi-tubi dihadapkan pada kejadian yang membuat dia tidak nyaman gitu, ajak dia untuk melihat bahwa situasi itu nggak apa-apa gitu. Oke, itu terjadi, ayo kita bangkit dari kejadian ini. Bukan kemudian kalau misalnya dibully orang terus merasa terpuruk, aduh kok saya dibully, aduh menyedihkan sekali, saya manusia yang sangat menderita karena saya dibully gitu. Bukan begitu, bukan kasihan melihat anaknya, tapi ajak untuk bangkit gitu, jangan dikasihani. Bukan kemudian kita jadi tega sama anaknya ya, bukan aduh kasihan banget kamu dibully nak, bukan gitu, tapi maksudnya bagaimana, ayo nak bangkit, gak apa-apa, ini udah terjadi, yuk kita terima, kita maafkan kejadian ini, terus ayo kita bangkit yuk gitu. Jadi si lingkungan ini juga perlu ada di situasi yang membuat seseorang itu bangkit. Kan banyak sekali ya kalau orang-orang ketika melihat anak kecil berjuang, jualan dan sebagainya tuh, kasihan banget masih kecil udah jualan gitu. Bukan dikasihani, tapi dibilang kamu hebat banget, nah hebat, kamu hebat usia segini gitu, dikasih tahu bahwa dia itu hebat gitu, bukan dikasihani kalau menurut saya gitu. Jadi sehingga dia kemudian merasa, oh saya hebat ya gitu, bukan saya kalau dikasihani kan jadi dia aduh saya sedih banget, menderita banget hidup saya ya kan gitu jadinya ya. Kalau seseorang munculnya itu kalimatnya itu kalimat mengasihani gitu.